Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Pojan dengan NIM 23090360032, dan saya sebelumnya ingin menghormati dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. RR Muryani Emelda Israni ST MT IPM. Dengan ini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal dalam tugas Metopen yang berjudul Analisis Kerusakan Truk Operasional Menggunakan Metode Value Mode and Effect Analysis atau FMEA pada PT Cipta Krida Bahari. Lanjut, di sini ada daftar isi. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, asumsi penelitian. Pada bab 2 yaitu berisi warehouse and logistic, value mode and effect analysis, risk priority number atau disingkat RPM. Yang terakhir ada skala severity, occurrence and detection. Yang ketiga ada bab 3 metodologi penelitian yang berisi lokasi penelitian, waktu penelitian, tahapan penelitian, diagram penelitian, dan jadwal kegiatan. Pada latar belakang, truk operasional khususnya jenis long bed merupakan aset strategis di PT Cipta Krida Bahari yang berfungsi dalam menunjang rantai pasok mulai dari pengangkutan bahan baku hingga distribusi produk. Tingginya intensitas penggunaan dan beban kerja yang berat menyebabkan komponen truk mengalami penurunan performa serta kehausan seiring berjalannya waktu. Kerusakan mendadak pada truk ini menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi perusahaan, seperti terhambatnya proses logistik, pembengkakan biaya perawatan, tingginya konsumsi suku cadang, hingga peningkatan risiko keselamatan kerja bagi pengemudi. Permasalahan diperparah karena sistem pemeliharaan masih bersifat corrective maintenance, yaitu perbaikan baru dilakukan setelah terjadi kerusakan. Pendekatan reaktif ini berakibat pada tingginya waktu henti kendaraan atau downtime dan kerugian finansial yang lebih besar. Sebagai solusi, penelitian ini menerapkan metode value mode and effect analysis untuk mengidentifikasi potensi kegagalan komponen secara proaktif sebelum kerusakan serius terjadi. Melalui perhitungan nilai risk priority number, perusahaan dapat menentukan prioritas penanganan komponen kritis guna menyusun strategi preventive maintenance yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Berikutnya ada rumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama ada faktor apa saja yang mempengaruhi pada efektif truk operasional. Yang kedua ada bagaimana tingkat risiko kegagalan pada truk operasional. Yang ketiga ada apa usulan perbaikan yang tepat dalam perawatan truk operasional. Dan berikutnya ada tujuan penelitian yang saya ambil. Yang pertama ada mengidentifikasi komponen-komponen yang berpengaruh penting pada truk operasional. Yang kedua ada mengetahui tingkat risiko kegagalan pada truk operasional. Dan yang ketiga memberikan solusi yang tepat dalam perawatan truk operasional. Lanjut, ada manfaat penelitian yang saya ambil bagi perusahaan, yaitu membantu perusahaan mengidentifikasi jenis kerusakan truk operasional yang paling kritis berdasarkan tingkat risiko melalui perhitungan risk priority number atau disingkat RPN. Bagi peneliti, dapat meningkatkan kemampuan analisis data, identifikasi akar, penyebab kerusakan, dan penyusunan usulan perbaikan yang berbasis metode teknik industri. Bagi akademik, itu dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan metode Value Mode and Effect Analysis atau disingkat FMEA dalam bidang transportasi dan logistik, khususnya pada analisis kerusakan kendaraan operasional. Dan lanjutnya ada batasan dan asumsi penelitian. Pada batasan masalah, saya akan mengambil 3 batasan masalah, yaitu yang pertama ada penelitian ini dibatasi hanya pada saat pemberian usulan perbaikan tanpa mencakup perhitungan biaya yang timbul akibat kerusakan. Yang kedua ada data yang diambil adalah data dari pihak perusahaan pada periode 1 tahun, yaitu Januari 2025 sampai dengan Januari 2026. Dan ketiga ada data yang disajikan dalam konteks secara khusus difokuskan hanya pada unit kendaraan tertentu, yaitu truk jenis long bed. Dan pada asumsi penelitian saya juga mengambil 3 asumsi. Yang pertama ada kerusakan pada truk operasional merupakan faktor utama yang berpengaruh efektivitas distribusi logistik, sehingga gangguan pada armada akan berdampak langsung terhadap keterlambatan pengiriman dan kinerja operasional perusahaan. Yang kedua, tingkat risiko kegagalan pada komponen truk berbeda-beda, tergantung pada frekuensi kejadian, yaitu occurrence, tingkat keparahan dampak, yaitu severity, dan kemampuan deteksi, yaitu detection. Yang ketiga ada perawatan maintenance yang kurang optimal menjadi penyebab utama terjadinya kerusakan, baik karena inspeksi yang tidak rutin
penggantian komponen yang tidak tepat waktu, maupun kurangnya pengendalian terhadap kondisi truk operasional. Tinjauan pustaka. Nah, di sini saya akan mengambil Mulia dan Soleha, yaitu Departemen Warehouse Logistik memiliki SOP untuk mengidentifikasi dan mengendalikan barang dari penerima hingga penyerahan. Pengelolaan persediaan harus cermat dan efisien karena menyerap biaya operasional besar. Dan yang pada RPN saya mengambil dari menurut Kartika. RPN merupakan nilai indikator kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat risiko dari satu mode kegagalan sekaligus menetapkan urutan prioritas perbaikan komponen atau sistem yang paling kritis. Dan FMEA itu saya mengambil dari Sukaina dan Wijaya. FMEA merupakan metode sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan kesalahan atau kegagalan value mode, menganalisis penyebab serta mengevaluasi dampak terhadap proses berdasarkan pengalaman sebelumnya menggunakan mengantisipasi risiko. Yang terakhir ada skala dari Severity, Occurrence, and Detection, yaitu menurut Auli saya mengambilnya, yaitu nilai RPN diperoleh melalui kombinasi hasil perkalian 3 variabel utama, yaitu Severity tingkat keparahan dampak kegagalan, Occurrence yaitu tingkat kemungkinan kemunculan penyebabnya, dan Detection kemampuan metode pengecekan dalam mendeteksi kegagalan dengan menggunakan standar skala angka 1 sampai 10. Lanjut, ada tinjauan pustaka, yaitu yang dapat penentuan nilai RPN tuh yang saya ambil dari sini, yaitu nilai 1 dan 2 accuracy-nya ya jika masalah hampir tidak pernah terjadi, dan severity-nya jika masalah tidak berpengaruh atau minor. Detection-nya adalah jika masalah pasti dapat cepat-cepat diatasi. Pada nilai 3, 4 sampai 5, jika masalahnya sangat pada occurrence, jika masalahnya sangat jarang terjadi, relatif sedikit to low. Pada severity itu jika masalahnya sedikit berpengaruh dan tidak terlalu kritis, itu low juga. Dan detection itu jika masalah kemungkinan besar dapat diatasi, itu high. Pada nilai 7 di occurrence, jika masalah kadang-kadang terjadi, dan pada severity jika masalah cukup berpengaruh dan pengaruhnya cukup kritis. Dan pada detection jika masalahnya ada kemungkinan untuk dapat diatasi. Pada nilai 8, jika masalahnya sering terjadi itu sudah level high. Severity jika masalahnya sangat berpengaruh dan kritis itu level high. Jika masalahnya kemungkinan kecil untuk dapat diatasi. Dan pada nilai 9 sampai 10, the occurrence jika sulit masalahnya untuk dihindarin itu very very high. Di severity itu jika masalahnya benar-benar berpengaruh saat merugikan dan sangat kritis, itu very high. Pada detection itu jika masalahnya kemungkinan tidak dapat diatasi. Jika masalah tidak dapat diatasi itu tidak bisa lagi dilanjutkan. Pada skala nilai RPN yang pada level nilai risiko sangat tinggi 101 sampai 125 itu sangat tinggi itu 76 sampai 100, sedang 51 sampai 75, rendah 26 sampai 50, dan sangat rendah itu 1 sampai 25. Dan lanjut pada skala severity-nya juga di sini bisa dilihat berbahaya, efeknya itu dapat pada rank 10 itu berbahaya tanpa peringatan. Di severity kegagalan sistem yang menghasilkan efek sangat berbahaya. Dan skala occurrence juga di rank 10 sampai 9 itu sangat tinggi dan sering terjadi kegagalan. Jadi nilai 1 pada severity dan occurrence itu tidak ada efek atau enggak tidak sama sekali ada efek, atau enggak hampir tidak ada efek sama sekali. Walaupun hampir, yang penting ada tapi bisa diatasi, itu masih nilai low atau 1. Baik, metodologi penelitian lanjut. Lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT Cipta Krida Bahari yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 8, Sungai Keledang, Harapan Baru, Lojanan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kegiatan penelitian ditetapkan pada unit kerja Departemen Production dan dimulai sejak Senin 5 Januari 2026 hingga Jumat 13 Februari 2026. Pada tahap penelitian, tahap persiapan yang saya ambil ada studi pendahuluan, yaitu studi pendahuluan dilakukan untuk membantu penelitian mencari permasalahan yang akan diteliti, meliputi pencarian referensi atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan, dan identifikasi masalah adalah tahapan penulisan dan atau untuk mengkaji dan menentukan permasalahan dengan mencari penyebab masalah dengan memberikan solusi dan menerapkannya. Pada batasan masalah dilakukan agar masalah yang diteliti lebih fokus sehingga tidak menyimpang dan meluas dari permasalahan yang diteliti.
Tujuan penelitian adalah tahapan ini menentukan tujuan penelitian yang akan dicapai hingga dapat mengetahui hasil yang diharapkan dari peneliti. Pada studi lapangan itu mengetahui kondisi sistem aktual di lapangan objek penelitian hingga dapat diketahui komponen truk operasional dalam proses produksi serta metode yang sesuai untuk diterapkan. Dan selanjutnya ada tahapan pengumpulan data. Data primer saya melakukan wawancara mengenai kerusakan aktual yang terjadi pada truk operasional dan pada data sekunder yaitu data historis atau mengenai catatan perawatan dan perbaikan truk operasional sejenis long bed memiliki perusahaan untuk periode bulan Januari 2005 sampai Januari 2022. Tahapan yang selanjutnya adalah tahapan pengolahan data, yaitu identifikasi potensi kegagalan Verimot, memetakan seluruh kemungkinan jenis kerusakan pada komponen truk operasional guna untuk kriteria dan pedoman skala penilaian FMEA. Yang kedua ada penilaian variabel risiko, memberikan bobot nilai skala 1 sampai 10 untuk masing-masing 3 variabel utama, yaitu severity, occurrence, dan detection. Perhitungan nilai RPN atau Risk Priority Number itu melakukan perhitungan matematis untuk mengalihkan ketiga variabel risiko. Dan selanjutnya ada tahapan analisis dan pembahasan. Analisis hasil pengolahan data untuk mengidentifikasi komponen-komponen yang berpengaruh pada truk operasional, mengetahui tingkat kegagalan, serta menentukan solusi perbaikan menggunakan metode FMEA guna mengurangi tingkat kegagalan operasional. Yang selanjutnya tahap pengolahan data, yaitu penarikan kesimpulan, merangkum seluruh hasil pengolahan data FMEA dan perhitungan RPN secara menyeluruh. Pemberian saran atau rekomendasi, menyusun rekomendasi praktis dan usulan perbaikan nyata untuk manajemen PT Cipta Kerja Bahari. Dan di sini bisa dilihat dari mulai studi literatur dan diagram alirnya. Di sini ada studi literatur, observasi, identifikasi objek, rumusan masalah, dan pengumuman data ada data maintenance operasional dan wawancara. Pengolahan data ada identifikasi potensi kegagalan menggunakan tabel kriteria FMEA, menghitung tingkat risiko kegagalan tertinggi. Analisis dan pembahasan ada analisis penyebab kerusakan menggunakan metode FMEA dan RPN. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran, yaitu setelah itu selesai. Dan sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.